Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan berlalu dari kehidupan kita pada tahun ini, maka hendaklah nilai-nilai yang berada di dalam Ramadan ini dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan, dapat kita amalkan pada 11 bulan yang akan datang. Kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, di mana Ramadan ini dijadikan sebagai wadah untuk training, untuk pembinaan, untuk menggodok kita semua, baik jiwa maupun lahiriah kita, sehingga kita mampu keluar menjadi orang-orang yang betul suci, dan kemudian amalan-amalan Ramadan itu dapat kita tingkatkan di dalam kehidupan kita minimal 11 bulan yang akan datang sampai Ramadan tahun depan. Apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, semuanya kita dijadikan menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga. Maka nilai-nilai ini harus terus kita pertahankan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu membutuhkan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis ini, talil Quran, orang yang membaca Quran itu disebutkan orang yang membaca. Tetapi orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Quran, kemudian orang yang menghafal Al-Quran, termasuk juga orang yang dirindukan oleh surga. Jadi disebutkan satu poin, tetapi maksudnya maksudnya umum. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita lakukan, maka masuklah kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita yang punya kemampuan untuk membaca Quran, kemudian hendaklah kita mengajarkan Al-Quran itu 11 bulan yang akan datang. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Maka paling tidak di sini kita menjadi pengajar. Kalau tidak bisa menjadi pengajar, jadi orang yang belajar. Kemudian kalau kita belum sempat belajar, senang mendengar bacaan Quran. Atau kalau kita belum sempat untuk mendengar bacaan Quran, paling tidak mencintai orang mengajar, orang yang belajar, atau orang yang senang mendengar bacaan Quran. Jangan menjadi orang yang membenci terhadap orang yang membaca Quran, yang mengajarkan Quran, terhadap orang yang mendengar Al-Quran, ataupun orang yang belajar Al-Quran. Maka bagi kita orang yang kaya raya, hendaklah membantu orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran, yaitu yang menjadi orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran agar dia bisa tetap sampai kepada umat, kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga melalui golongan yang pertama, itu talil Quran, itu orang yang gemar membaca Quran atau orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang kedua adalah wahafidhil lisan. Yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau dia tidak bisa berkata baik, hendaklah dia berdiam diri. Bahkan perkataan baik itu menjadi sedekah. Apabila kita tidak punya harta, tidak punya ilmu untuk kita amalkan, maka perkataan baik itu pun sudah merupakan sedekah. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Bahwa perkataan yang baik itu adalah masih lebih utama, lebih baik insya Allah daripada sedekah yang diikuti oleh sumpah serapah atau menyakiti hati penerimanya. Maka dari perkataan itu bisa membuat kemaslahatan bagi semua orang, dan juga dengan perkataan itu bisa membuat semua orang menjadi susah. Maka lisan ini hendaklah tetap terjaga, karena lisan ini akan kita pertanggungjawabkan. Setiap huruf, setiap kata yang kita keluarkan, maka itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan ini mampu kita arahkan kepada kebaikan, maka tentunya kita akan menjadi golongan yang dirindukan surga. Seiring dengan perkembangan zaman, maka lisan itu ada lisan yang dari mulut kita, ada juga lisan melalui tangan kita. Kalau lisan yang melalui mulut kita itu adalah apa yang kita ucapkan, tetapi juga sekarang apa yang kita tulis. Yang kita tulis di Facebook, yang kita tulis di Twitter, yang kita tulis di Instagram, yang kita tulis di YouTube kita, maka tentunya hal itu juga hendaklah kita menulis yang baik-baik, yang bisa mengarahkan, mengantarkan orang kepada kebaikan dengan disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan tangan ini pun tidak kalah bahayanya sekarang dengan lisan suara atau lisan dari mulut kita. Maka oleh karenanya dijaga bagus apa yang kita postingkan, sehingga itu tidak menjadi dosa jariah, tetapi justru dia bisa menjadi amal jariah, amal yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bayangkan ketika hal itu kita tulis berupa kebaikan, maka sepanjang Facebook kita, sepanjang Twitter kita, sepanjang YouTube kita itu dibaca oleh orang lain atau ditonton orang lain, maka dia akan membawa kebaikan, pahala yang terus mengalir. Tapi kalau keburukan yang kita tulis, maka itu akan menjadi dosa sepanjang masa sampai kita meninggal dunia nanti masih terus mengalir. Hal itu menjadi dosa pada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Memberi makan kepada orang yang lapar itu ada yang memberi makan dia secara materi, yaitu memberikan makanan, minuman, sehingga dia yang lapar bisa menjadi kenyang, bisa menjadi sejahtera. Atau bisa juga memberi makan dalam arti yang lain, yaitu memberi makan rohaninya, yaitu dengan ceramah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau kita bisa juga memberi makan jasadnya ini dengan pakaian yang layak. Bisa juga dalam artian kita memberi makan dia dengan memberikan fasilitas rumah yang layak huni, atau yang lain-lain yang membuat dia bisa sejahtera. Nah, tetapi digambarkan di sini adalah memberi makan perutnya yang lapar atau memberi minum perutnya yang haus. Kemudian saudara-saudara yang sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala, disebutkan memang memberikan makan kepada orang yang lapar itu secara ringkas, tetapi hal itu ada penjabarannya. Seperti apa yang barusan kita jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah wasa'imi fi syahr Ramadan. Orang yang dirindu oleh surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa disebut puasa di bulan Ramadan saja? Karena itu adalah puasa inti. Namun demikian termasuk orang yang dirindukan surga, orang yang melazimkan puasa di luar bulan suci Ramadan.
disebutkan puasa Ramadan, maka mencakup juga puasa-puasa yang lain. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud yaitu sehari berbuka, sehari puasa. Ada puasa hari putih yaitu di pertengahan bulan selama 3 hari. Ada puasa Muharram tanggal 9, tanggal 10. Ada puasa juga di bulan haji nanti yaitu tanggal 8, tanggal 9. Kemudian ada puasa sunnah yang lain atau puasa nazar karena ingin memperoleh sesuatu kemudian dinazarkan untuk puasa. Maka semua puasa-puasa yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah, maka dia termasuklah golongan orang-orang yang dirindukan surga. Tetapi puasa di sini tidak sekedar puasa yang secara fisik, tetapi juga puasa secara hakikatnya. Artinya kalau kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, maka puasa yang lebih umum, yang lebih luas adalah puasa sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang hidup kita, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sekedar hanya berpuasa di bulan suci Ramadan orang yang dirindukan surga, tetapi orang yang berpuasa sunnah, kemudian orang yang melaksanakan puasa daim, puasa selama hidupnya, yaitu dengan menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah, maka itu masuk juga kategori yang berpuasa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa sepanjang hayat kita dan bisa masuk surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.